tidak terima itu Pak. Baru terjadi kali ini kalau pas itu dia maki-maki sampai Bambang coba duduk di bangkai dikatakan, "Woi anjing, jangan kau duduk di situ. Kau yang paling tua kukusan." Terjadi kali ini kalau pas itu dia maki-maki sampai Bambang coba duduk di bangkai dikatakan, "Woi anjing, jangan kau duduk di situ. Kau yang paling tua kukusan." Bukan dia kasih tahu dengan sopan. Terlalu arogan ya? Terlalu arogan. Main pukul terus banyak. Main pukul terus banyak. Main pukul terus banyak. Tidak ada. Cuma kita hanya semacam ya namanya pemeloncoan supaya mereka tidak melakukan tindakan pidana. Kita suruh dia mungkin ada sedikit guling-guling aja tapi nggak ada pemukulan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat sekalian. Dengan segala hormat kepada para penegak hukum dan pemangku kebijakan, izinkan kami menyampaikan suara kritik dari Balik Jeruji, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kota Bau-Bau. Di negeri hukum ini, di mana keadilan seharusnya menjadi pedoman, kami justru menyaksikan kejadian yang sangat ironis. Warga binaan yang seharusnya dibina justru diduga dianiaya oleh mereka yang diberi wewenang. Kalapas kelas 2A Bau-Bau kembali menjadi sorotan tajam setelah beredarnya kabar adanya dugaan penganiayaan terhadap warga binaan. Peristiwa bermula saat Kalapas beserta anggota melakukan pemeriksaan internal terhadap beberapa tahanan, namun justru berujung pada tindakan kekerasan fisik yang diduga dilakukan langsung oleh Kalapas beserta anggotanya. Tak hanya di luar, di dalam lapas pun kemudian bergejolak. Gejolak terjadi, puluhan narapidana melakukan aksi protes serentak sebagai bentuk solidaritas terhadap rekannya yang diduga menjadi korban. Aksi ricuh di Lapas Kelas 2A Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga Kalapas menganiaya napi. Tindakan kekerasan ini memicu aksi protes sejumlah keluarga narapidana dan aktivis yang berujung ricuh. Aksi ricuh di Lapas Kelas 2A Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kericuhan terjadi diduga Kalapas dan anak buahnya menganiaya napi. Narapidana mengaku tidak hanya mendapat penganiayaan, namun juga perlakuan tak manusiawi yang dialami hampir setiap hari. Buntut dari peristiwa ini, 3 orang tahanan yang diduga menjadi korban pemukulan telah dipindahkan ke Lapas Kelas 2B Menaha. Pemindahan pun dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan rinci kepada keluarga. Kekerasan memicu aksi protes sejumlah keluarga napi dan para aktivis. Unjuk rasa pun berlangsung ricuh. Ditemui beberapa awak media, Kalapas membantah, kata dia itu bagian dari pembinaan. Kalapas membantah bahwa ia tidak melakukan penganiayaan. Itu hanya bentuk pemelancongan. Ini yang disampaikan oleh Kalapas kelas 2A Kota Bau-Bau. Sekali lagi ia membantah bahwa ia tidak melakukan penganiayaan. Ia hanya melakukan pemelancongan. Di sisi lain ia mengatakan bahwa ini adalah bentuk pembinaan. Nah, kalau ini benar adanya telah dilakukan tindakan kekerasan oleh Kalapas Kota Bau-Bau, maka Kalapas harus dimintai pertanggungjawabannya. Karena Kalapas tugasnya bukan untuk menyiksa. Warga binaan adalah manusia yang punya hak. Ini bukan era kolonial. Untuk itu sebenarnya harus perlunya audit internal dan eksternal untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran HAM dalam institusi yang seharusnya menjadi tempat pembinaan mental dan moral. Untuk itu, ada solusi dan rekomendasi yang perlu dilakukan. Yang pertama, audit investigasi oleh Kemenkumham RI. Artinya,
segera bentuk tim independen untuk mengusut tuntas dugaan kekerasan tersebut. Berikutnya, libatkan Komnas HAM, Ombudsman, dan media untuk transparan dalam pemeriksaan kasus ini. Nah, yang kedua, segera lakukan evaluasi dan rotasi kepemimpinan. Bila terbukti, Kalapas harus dicopot dan diganti dengan pejabat yang menjunjung tinggi etika dan hak asasi. Yang ketiga, penguatan mekanisme pengaduan warga binaan. Bentuk unit khusus dalam lapas untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan napi secara rahasia dan aman, agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti sebelumnya. Yang keempat, memang di lapas kelas 2 Kota Bos ada CCTV, tetapi perlu pemasangan CCTV dan monitoring eksternal. Artinya pasang kamera di area pemeriksaan sel tahanan dan ruang isolasi untuk mencegah tindakan represif. Yang kelima adalah sosialisasi dan pelatihan etika penegak hukum. Wajibkan pelatihan rutin bagi petugas lapas tentang hak asasi, psikologi tahanan, dan komunikasi tanpa kekerasan. Terakhir, perlu kami sampaikan bahwa jangan ulangi luka ini. Jangan ulangi luka ini. Pembinaan bukan pemukulan. Disiplin bukan berarti menyakiti. Lapas bukan penjara balas dendam, tetapi tempat memanusiakan manusia untuk kembali bagi mereka yang tersesat. Jika lembaga ini gagal menjunjung tinggi nilai itu, maka bangsa ini kita gagal dalam membina sebuah keadilan. Sudah saatnya aparat penegak hukum khususnya di lingkungan pemasyarakatan kembali pada esensi utama. Tugas mereka membina, bukan menyiksa. Keadilan tidak boleh berhenti di balik jeruji, dan hak asasi manusia tidak boleh lenyap hanya karena seseorang sedang menjalani hukuman. Jika hukuman tak lagi berpihak pada kemanusiaan, maka bangsa ini sedang menuju kegagalan moral. Kita menanti langkah tegas, bukan alasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan untuk kita semua.